Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mabad, puji syukur kehadirannya Allah Subhanahu wa taala masih mengalir di kasasumina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, songoniju nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berhadir di masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melanjutkan kajian kitab kita dari minggu sebelumnya. Mari kita bahan bersyukur tu Allah Subhanahu wa taala doa meningkatkan iman dan takwa nita tu Allah dengan menjalankan segala hal yang perintahkan Allah dan meninggalkan segala hal yang larang Dia. Mudah-mudahan kita sesudahnya Bapak Ibu termasuk sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah dengan takwa itu Allah masukkan kita kelak ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiin. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang istiqomah mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah sehingga kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita bersama telah hadir Tuan Guru kita Al-Mukarram. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kita semua Allah berikan kesehatan dan kesempatan sehingga umur yang masih tersisa ini kita bisa pakai untuk beramal ibadah, beramal soleh di dalam kehidupan ini sebagai bekal bagi kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja podium ini kita persilahkan untuk Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru Al-Mukarram falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa huwa ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء والعاملين واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين.
Amma ba'du, yang pertama sekali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, kesehatan dan kesempatan pada pagi hari yang mulia ini kita dapat hadir di majlis kita yang kita cintai ini dan juga di majlis kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, salawat beriring salam ke haribaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku suri teladan bagi kita, satu-satunya utusan Allah Subhanahu wa taala daripada sekian nabi-nabi dan rasul yang diutus. Beliaulah yang menjadi penghulunya, beliaulah yang menjadi yang paling mulia dan yang paling afdalnya. Bahkan dia adalah menjadi penghulu sekalian daripada semua makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Habibunal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semoga kita semua termasuk daripada orang yang akan disafaatkannya dan termasuk orang yang akan dibelanya kita. Dan mudah-mudahan semoga kita dikumpulkan, didudukkan di sampingnya nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahat hormat imanang kintu maraduaya songonijo maraduinang maruda jamaah sasudena, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambungan pelajaran kita yaitu daripada pelajaran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan hadisnya dan menyampaikan hadisnya kepada beberapa sahabat, yaitu yang berbunyi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah perbendaharaan ilmu, aku adalah gudangnya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Ali itu pemegang kuncinya. Maka sebagaimana yang kita sudah pelajari di hari-hari yang lalu, di kalangan mereka yang mendengarkan ini, itulah dia mereka kaum Khawarij. Mereka ingin membuktikan kepintaran dan kecerdasan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan mereka yang membuktikan ini sebenarnya karena ada iri hati mereka kepada Sayyidina Ali, karena cemburu dan iri hati kepada Sayyidina Ali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian qala Rasulullah qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharaini amin. Kemudian datang yang ketiga, bertanya ia seperti yang dahulu jawabannya, di mana mereka bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, manakah afdal, harta atau ilmu? Manakah lebih baik, harta ataupun ilmu? Maka dijawab oleh mereka, ilmu itu afdal daripada harta, karena yang empunya harta seteru, banyak seteru, dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak tulannya. Halak-halak nangkin namar ilmui nabahatan kalak menyukainya. Banyak orang yang menyenanginya, tapi kalau harta banyak yang menjadi lawan dan banyak yang menjadi musuh baginya.
Maka oleh sebab itu harta itu lebih mulia, ilmu itu lebih afdal dan lebih mulia daripada harta. Inilah pertanyaan yang dilemparkan oleh mereka kaum Khawarij kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu pertanyaan yang sama sampai 10 kali, diulang-ulang dengan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian datang pula mereka bertanya kembali yang keempat kalinya, seperti pertanyaan yang dahulu, wahai Ali, manakah lebih afdal, ilmu ataupun harta? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena harta itu apabila engkau nafkahkan kurang ia, dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia bertambah ia. Jadi abdolando lebih mulia ando nengkin ilmu dibanding harta. Arana pola ilmu diajarkan, disampaikan, maka dia akan bertambah-tambah. Ibarat ni nengkin silalat, batang ni silalat, palital pukia martamba bahat metunas ninang. Songoni mailmuon, oleh sampionia, oleh diamal konia, dan dia disampaikan akan bertambah-tambah. Akan tetapi sebalik daripada harta, hartai pola nangkin ibalanjon, nangkan marmurak-murak mai, habis mai sehabis-habisna. Maka oleh sebab itu lebih mulia, lebih afdal, yaitu ilmu. Maka ilmu itu bahkan di dalam satu riwayat yang lain mendatangkan harta, mendatangkan rezeki. Masyadongkon Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, man talabal ilma takaffalallahu birizkihi. Siapa-siapa yang belajar, siapa-siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan menjamin rezekinya. Nakan ilahin Allah Ta'ala jaminan. Sebalik daripada jaminan, kita adalah makhluk Allah yang hidup, sudah juga dia jamin rezekinya. Tapi kalau kita menambah kegiatan, menambah kesibukan kita dalam hidup ini dengan belajar ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya menambah jaminan juga kepada kita dengan adanya kita belajar dan menuntut ilmu. Berarti pala purwa minang bahat rasoki ilahin Allah Ta'ala dalannya bahat sajoy bentuhan dalanna ngon naso dikira-kira, naso dihisab dohot naisoi sangka-sangka. Belajarlah menuntut ilmu. Marsya jariba marsya jariba menuntut ilmu. Jadi sesibuk-sibuk ni badi bagasan na manguluan, ulang lupay ng marsiajar. Sabahat-bahat ni karejo ni ba, ulang lupa marsiajar. Arana menuntut ilmu ando manghantari batu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar ilmu kita akan dihantarkan oleh Allah beramal dan beribadah, sumbayang, beramal baik dengan adanya ilmu. Seseorang yang tidak berilmu, dia tidak akan bisa baik. Orang yang tidak belajar, orang yang tidak berilmu, dia tidak akan bisa baik. Karena dengan adanya lah ilmu, baru seseorang itu ada kebaikannya dan ada nur cahayanya, dan bisa dia menjadi contoh bagi orang-orang yang banyak. Bahkan dia bisa menjadi nur cahaya bagi semua kalangan orang dengan adanya ilmu. Ilmu nangon Tuhan dinangon, maka harus kita pelajari. Apa kata gurunya Imam Syafi'i yang bernama Waqi'? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi.
Ilmu itu adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mar siajar kita songonon, mar kita membuka pelajaran, Allah lah sebenarnya yang memberikan ilmu itu kepada kita. Allah lah yang menampakkan ilmu itu, mencurahkan ilmu itu kepada kita. Dengan adanya yaitu belajar. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya yang Allah curahkan, yang Allah tumpahkan ke dalam hati manusia di saat dia belajar, di saat dia menuntut ilmu. Dan di ujung daripada perkataan gurunya Imam Asy-Syafi'i ini, dan nurullah itu, cahaya Allah itu, ilmu itu tidak akan Allah berikan kepada hati orang yang maksiat. Alak-alak nangkin nasuyas ati-ati nang indarai masuk ilmu. Indayas ati-ati niya, marnojis ati-ati niya. Naidong kon ati-ati na marnojis, adong di ati-ati niba sifat-sifat na tercelai. Maka itulah yang menolak datangnya ilmu kepada kita. Datangnya ilmu daripada Allah kalau hati kita sedang maksiat ataupun hati kita sedang ada di dalamnya daripada sifat-sifat yang tercela, maka ilmu itu tidak akan datang, tidak akan ada di dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah an dzalik. Jadi tempat ni ilmun adong do ben Allah, adong do nangkin tempat na dalam dirinta iban Allah Ta'ala. Itulah dia dalam diri yang batin yang disebut dengan hati. Imasui payas hati-hati ni ba. Adong do tempat ni ilmu, adong do tempat ni Allah Ta'ala mencurahkan ilmu itu. Imasui dongkon Imam Al-Waqi' nakin, wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Ta'ala itu tidak akan diberikan kepada hatinya yang maksiat. Jadi ilmun ahadun, menyinari, menerangi alam, menerangi hati, menerangi pikiran, menerangi hidup niba, menorangi dalan niba, menorangi sudah suasana. Dengan adanya ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka ulama-ulama kita ini harus kita jaga dan pelihara. Ulama-ulama tai harus dijaga dan kita pelihara. Sebagaimana dulu kita memelihara Rasulullah, menjaga dan memagar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula lah hari ini kita menjaga para ulama-ulama kita. Kenapa? Karena dalam diri mereka itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam diri mereka para ulama-ulama kita itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang ada pada diri mereka itu daripada Rasulullah? Itulah dia ilmu. Makanya disebutkan dalam hadis, al-ulama'u warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu itu halak-halak na merilmui, halak-halak na alimi, halak-halak na markaji, pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah kepada mereka, itulah dia ilmu. Maka siapa-siapa yang mewarisi, yang mempelajari ilmu, samalah dia telah mengambil warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masarupo maybay dohod marsiajar kita idian di dalam majelis ilmu pala songonon manyogod siap sumbayang subuh hari Ahad, roho maningyon kajinang ahadon belajar dan begitu juga menerima warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati itu perlu kita bersihkan. Dimanapun kita belajar dan kapanpun kita belajar,
hati ini perlu kita bersihkan, karena ilmu itu kita tidak tahu datang kapannya. Andikan ilmu rongai tabinoto, bisa jadi kita sewaktu beramal, bisa jadi kita sewaktu belajar. Ada pelajaran ilmu yang kita dapatkan dari seorang guru, dan ada juga ilmu itu kita dapatkan dari yang langsung Allah ilhamkan kepada kita. Karena ilmu nangkin sonne dongkon ni beliau itu. Ilmuwan semakin kita kadang ajarkan, begitu juga semakin kita amalkan, dia akan bertambah-tambah. Ima tagina pola maramali badohod ilmu. Pola maramal ko inda dohod ilmu inda ni persiajarimu ngaramar tambah, tidak akan bertambah. Makanya syarat daripada beramal itu ialah dengan adanya ilmu. Kon adong ilmu na kon marsiajari bapala ibarat ni sumbayang, ibotohoy ng idia na sunnah, ibotoho idia na wajib, idia na pardu. Ada na pala na iboto na wajib dohot na pardu, syarat na ikarejoon musong ni sundia me. So sah sumbayang ni bayang ko ni boto na pardu. Yambang ko tong kinay oloma sebalik na umpamana ibay songon iyambang ko ng kinasunahin na pardu, kalau itu tidak ada masalah, malah lebih baik lagi. Iyambang ng kinasunahin na pardu, iyambang ng kinasunahin na wajib, itu bagus. Tapi kalau sempat yang fardu itu yang wajibi yang bangko na sunan, ang marmara may tay. Na itari mo biamal binang bebe. Olo. Na marniya tentong ko na sumbayang ibit biyami, na sunat din niya. Lafaznya itu yang sunnah. Lafaz niat sembahyang itu sunnah. Tapi kalau niat di dalam hati yang bersengaja itu adalah dia daripada rukun sembahyang. Deges-deges ko inang naman ingon kajion. Olo. Kadang manombo mata niya doon na marbuka. Suping niya martutup. Olo. Apalagi may naraw martutup beseng hati-hati biyami. Ulang ko maranganangan na mga jion. Olo. Ligin tuson, taylion tuson, pikir kon kajion. Maleleng tu mohon na maranganangan ni 24 jam ilen Tuhan ari waktu sadari saborngin. Ita tarsajom do na mangaji maranganangan buseng do pihoson dia may taonon. Nawot bedawang sangat tudio hoibain. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An-niyatu fil qalbi bila sautin wala harfin wa talaffuzuha sunnah. Ini kaidah niat. Niat itu adalah di dalam hati. Bila sautin wala harfin, tidak ada suaranya dan tidak ada hurufnya. Niat nainan wajib dedong dia teteniba ketika iba melafazkan, yaitu kalimatut takbir, ima tahbiratul ihrami. Wa talaffuzuha sunnah, dan melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Namandong kon naninay usolli fardal maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Ang gunainan ahadi hukumna mga lafaz kon na sunnah. Kita sudah mengetahui apa yang disebut sunnah. Sunnah itu ialah apabila dikerjakan berpahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Cuma ulang ko nangkin mga remeh-remeh kon tu na sunnahi. Wala, datolay. Adong dede bala kita na sunat do guru niya. Na sunat do guru niya. Palabi amin niya ulang. Datolay. Palaro masunguni kalimat ni ba, romay ba songon na maremeh-remeh kon. Padahal kalau dibandingkan, diumpamakan itu seperti orang yang berjualan, berdagang, yang sunnah itulah untungnya. Na sunnahon ma keuntungan ni ba di bagasan na maribadahi. Ibarat ni marjagal ko adong untung na.
Biana ruang minang pala marjagal ko na ada marutung. Ruang aku macam saja mamukomu. Ono. Macam mai buka tabu sinangkin balanjo nangkin buka modal saon laku sudena teh tutup modal saja. Allah. Manung bertambah-tambah. Maka oleh sebab itu walaupun yang sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, disitulah Allah meletakkan kepada kita semangat di dalam beribadah. Pada yang sunnah itulah Allah memberikan kepada kita ketenangan, kesenangan, buah keindahan bagi kita di dalam beribadah. Polai nang rola bonina marjagali, semangat doh na marjagali. Semangat deng. Tambah modal lupe. Sina semangat na. Tarsoni mitana meramal ibadahon. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sifat rahmannya kepada hambanya selama ia tidak mencintai yang sunnah. Anggona sorado pe holong kuayah namang karejoan na sunnahi. Anggona sorado pe ho cinta inang nangkin namang karejoan na sunnahi. Kau tidak akan dapatkan yaitu sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, kesenangan ni namar ibadahi ngadapo tiba. Sonang ni marjagali apabila sudah ada untungnya. Marjagal sate bayo luar biasa maruntung-untung. 2 kali lipat sian modali. Turan narada pia marjagal sama mantak ni. Oh marsitu tu mai. Sugari baya 2 garobak satengkon ni ruani iasi. Begitulah. Begitu juga lah kita di dalam beramal dan beribadah, jangan kita meremehkan amal-amal yang sunnah. Akon nasi tutu do job doroa na sunnahinan. Olo penatar karijaon sude. Tentong nabahatan di amal-amal na sunnahin. Nabahatan din ng amal-amal na sunnahi, apalagi di bagasan sumbayang. Ada lebih daripada 500 sunnah dalam salat. Dalam satu qaul disebutkan 800 sunnah dan ada lagi dalam satu riwayat 1000 sunnah. Sunnah di dalam sembahyang. Mapigan ni karejonmu. Wallahu alam. Kita tidak tahu. Naita binoto sanga sadia bebahat na nita karejoni. Bahang kon mainang. Maratus sunnah ni sumbayangi. Dan jangan lupa sunnah-sunnah yang paling banyak di antara semua amal-amal ibadah yang kita lakukan ialah sunnah-sunnah sembahyang. Ima perlu pelajaran dengan sumbayangi. Pelajaran dengan sondia sunnah ni payak ni tangan niba ketika iba nangkin duduk antara 2 sujud. Sondia payak ni tangan niba di atas paha niba, sondia payak ni tangan niba ketika di tahiyat pertama, sondia bentuk ni nangkin parjuguk niba di ketika tahiyat terakhir, kemana mata, pandangan mata kita di saat kita mengucapkan tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Luar biasa inangan. Bacaan-bacaan di dalam sembahyang di mana wakaf yang paling sunnah, dan apa yang dibaca di mana tempat wakafnya adong de sudena. Allah payak ni tangan niba pala sumbayang ketika iba nangkin berdiri bangkit daripada ruku ke i'tidal, bagaimana bentuk model cara berdiri kita, di mana pandangan kita diletakkan ke mana, ke tempat sujudkah pandangan, dan itu segala macam. Banyak sunnah-sunnah di dalam sembahyang, termasuk disebabkan karena sembahyang itu adalah pedoman bagi kita. Pedoman. Bahkan salat itu ialah menjadi penghulu sekalian ibadah. Penghulu sekalian ibadah. As-salatu sayyidul ibadah. Kata Nabi SAW, salat itu ialah penghulu sekalian ibadah. Bahkan dalam satu hadis yang lain disebutkan,
as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kalau sudah salat bisa tegak, anggodung do nangkin ngai remeh kon sumbayang ibe, mabahat me amal ibadah niba. Ibarat di bangunan, pada dung jong tiangi, marsalosean mai, naget salose menang bangunan ni. Ngodung do jong tiang. Palanga jong depet tiang bisa dinorami, marlokotan jendela dohot kosen ni pintui. Nggak bisa, apalagi main ruang mutaruk, nggak bisa. Kalaulah sudah tiang itu tegak berdiri, maka bangunan-bangunan itu banyak selesai. Begitulah perbandingannya tadi dalam sembahyang. Jadi kebaikan amal ibadahi lokotan ni sudah sumbayang. Ulang sumbayang kalak sumbayang ko ngai kajiho nangkin sondia de sumbayang. Nabahatan kalak nangkin na mawa hijrah tena sumbayang doya tai hanya berubah itu saja. Sementara perubahan itu harus kita baringi dengan ilmu. Ulangan tong palagat marubaho tabu sio baju koko, tabu sio lobe, ipegun jangko janggut musotik cukup menurut amayahi. Ngabisan tongi amu pe tabu sia mu jilbab mu tabu sia mu talokung namar merek-merek adong de pesotik nangkin talokung na deges adong mar illo tele. Ana. Mengerti do mar illo ina. Adong manik-manik na. Kaya sumbayang salose au mahijrah maunya ndak bisa inang. Seseorang tidak akan bisa berubah dengan tertib, dengan baik kecuali dengan ilmu. Dohot ilmu bisa berubah. Ilmu inilah yang membedakan kita dengan siapa saja pun di dalam beramal dan beribadah. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan dalam satu hadis, al-jahiluna halka illa al-alimun wal alimuna halka illa al-amilun wal amiluna halka illa al-mukhlisun. Hadison mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh tidak belajar, kita tidak boleh tidak menuntut ilmu. Karena orang yang tidak menuntut ilmu itulah orang yang jahil sebenarnya. Padahal kita wajib keluar daripada kejahilan. Mesodongkon Nabi dalam satu hadis, al-khuruju minal jahili wajibun. Al-khuruju minal jahili wajibun. Keluar daripada kejahilan itu hukumnya fardu ain, wajib. Ngatolaiba nasukehe marsiajar. Apabila sudah mukallab, paladung umur niba dewasa, maka wajiblah kita pergi keluar daripada rumah kita, duduk di majelis ilmu. Wala ngara do pihoma dewasa ho, ngara do pihokeho manangion kaji, ngara ho manuntut ilmu, maka hidupmu adalah penuh dengan dosa. Na'udzubillah. Di dia donangkin soro dosa nina so menuntut ilmuan. Karena setelah kita dewasa banyak yang diwajibkan kepada kita, sementara yang diwajibkan itu tidak akan berterima di sisi Allah melainkan dengan dasar ilmu. Ngai tarimo Allah Ta'ala inang amal nialak na sumara ilmu. Detarimoy. Nagulap-gulap man tong inang tele. Maristinja penamalo. Sondiami. Manjawet nangkin mengambil wudu sembarang air do. Padahal adong do pembahagian ni aik. Aik na tolay panjawetan. Aik na sotolay panjawetan. Aik na makruh dipakai berwudu. Adong sudena. Itulah yang sangat perlu ilmu yang kita ketahui di saat kita melakukan amal ibadah, di saat kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, contohnya seperti sembahyang. Al-jahiluna halka, orang yang jahil itu binasa, dibinasakan oleh Allah, melainkan orang yang
berilmu. Berarti wajib kita berilmu. Natola nang kini nang ikekalkon kejahilani dalam diri ni ba. Ulang roho songon na sindong konitele. Ibantong bayabiya mana jahil-jahilon niya. Allah. Tarsonon may do'y badabo. Biyama mulai na jolo peleng nala semaruan yalak diba. Orang tua pinajolo na biaso-biaso do. Napola sondia-sondia niya. Ngatolay songon inang. Mangodo, ilmu itu tetap kita harus warisi. Ilmu itu wajib tetap kita dengarkan. Karena ilmu inilah yang menjaga, memelihara kita di saat kita sudah berada dalam kubur. Ilmu inilah yang menjaga kita, yang memelihara kita dalam hidup dan kehidupan ini. Ilmu inilah yang menyinari hati kita, yang menerangi pikiran kita, sehingga kita nanti dapat husnul khatimah. Imatagi na namar ilmun. Pada namar ilmun, ijago yaiba. Indam olat ni dunia ijago yaiba. Sangai dia ijago yaiba. Dalam masalah dia akan jaga kita. Dalam perkara ujian-ujian dan cobaan, ilmu itulah yang menjaga kita. Supaya kita tidak berputus asa. Sampai tu akhirat tong kinaina. Ijago ilmu ita. Ijago ilmu dohot amali ita sampai tu timbangan. Di saat kita berada di mizan, di mahsyar. Di saat kita meniti di siratal mustaqim. Bahkan sampai kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau bertanya, apakah sebenarnya, siapakah teman setia kita sebenarnya dalam hidupon? Indah dong nalain ilmu meidoi. Aso arana iu tia terus ngaraya tinggal ngaraya daw. Yang godongan muni lambung mi naron marsarak memui. Asal do mulak kita oke tu bagasman au ke tu bagaskannya. Oke tu jae au ke tu julu. Palalu na diho upalalu na diawnya. Pangan na diho upangan na upangan kunnya. Tapi kalau ilmu itu, dia adalah sahabat setia kita. Imasoinang, mangwa ulang kolu fa ilmuon. Sa porlu ni porlu na porlu ni na porlu, porluan do pena mar'il ilmu. Sa sibuk-sibuk ni ho nang kinna, na hidup na mangulu di ginjang ni duniaon, jangan lupa sibukkan pikiranmu, sibukkan tugasmu, dalam memikirkan ilmu dan mencari ilmu. Karena dengan sebab ilmu itulah Allah memandang kita dimanapun kita berada. Apalagi nang kita kaji di dalam satu kitab Matla'ul Badrain. Adong kitab Matla'ul Badrain menerangkan tentang kelebihan ilmu. Luar biasa rahmat dohot keampunannya Allah Ta'ala. Kelebihan yalak na marsiajar na menuntut ilmu. Makhluk-makhluk Allah yang ada di langit pun ikut serta mendoakan orang-orang yang belajar ilmu. Bahkan dipanggil kala itu Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, ampun ya lain na mengaji na marsiajar, na manyongot siap subuh di Masjid Raya Syekh Islam Maulana ya Allah. Ampunilah sudah na mengajinya. Nda dong be pandang buluh bebe. Na mengerti dohot na so mengerti. Asal maju di majlison. Na modom dohot na ngantuk na so tarpodom. Sudah sama bagiannya diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mentonginang nalojaan ko na putangin. Olo, lojaan ko na tuwari tele. Akhirnya disondo maro mondok na itele. Allah, nda mangway. Isa nagit modom ma. Allah. Nga mangway tele. Jamaah na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semoga Allah membukakan pintu ilmu kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-jahiluna halka illa al-alimun. Wal-alimuna halka illa al-amilun. Orang yang
jahil itu binasa melainkan orang yang berilmu. Bahkan orang yang berilmu itu juga bisa binasa. Dalam satu hadis disebutkan, wal alimuna halka illal amilun. Orang yang berilmu itu juga binasa, melainkan orang-orang yang beramal. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Dan orang yang berilmu, beramal itu juga binasa, melainkan orang-orang yang mereka ikhlas dalam ilmu dan beramalnya. Berarti sebenarnya kita tidak bisa sampai hanya pada berilmu, mesti beramal. Dan bahkan tidak bisa sampai hanya pada beramal. Dalam beramal itu kita harus ada ikhlas. Titik terakhirnya, illal mukhlisun. Orang yang berilmu dan beramal itu juga tidak ada nilainya di sisi Allah, melainkan mereka itu berilmu dan beramal dalam keadaan hati yang ikhlas. Imanangkin kajin tanda pertama. Mawade mangela sude sifat-sifat na tercelai sian atiateniba. Inda dong ikarijoon sada amali, melainkan hanya semata-mata sebab karena Allah. Aku beramal karenamu ya Allah. Aku beramal karena mengharap ridhamu ya Allah. Inda nangkin benda mato bangawan benda meramal ya Allah. Dan benda dong nangkin nau harap konon Tuhanku pandangan-pandangan, pujian-pujian daripada makhlukmu, sehingga aku berilmu dan beramal ini ya Allah hanya semata-mata menuntut yaitu kemurahanmu, menuntut ridhamu ya Allah. Ima sedang panduan ni para ulama sufi, para ulama sufi ahade dalam beramal dan berilmu itu, apa panduan mereka? Yang mereka tanamkan dalam hatinya ialah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Olma dong di bagasan niatnya sebagai pedoman dalam segala amal yang kita laksanakan, yaitu Tuhanku, engkaulah yang kumaksud dan keriduanmu lah yang kutuntut. Asodo nangkin angkon nasoni imana godangna, imana muliana, ahade atiateniba na karena Allahi, atiateniba na mengharap ridho ni Allah Ta'ala dalam segala amal niba. Na paling mulia na paling godang na ridho ni Allah. Bahkan dia lebih mulia dan lebih agung daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sudah ridho Allah yang kita dapatkan, ang godung do ridho ni Allah Ta'ala na dapat kita nang adupe. Paladung do ridho niya da winang tibo tong kinay di akhirat mawameng, wahai hambaku, pilih di mana sorga tempat kau tinggal. Idia sa jogiatmu, na sorga na idia do nang kingiotmu. Ligin jolo sude pareso, sa giot-giot mumaning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semoga kita senantiasa dalam hidup ini dan nantinya juga di akhirat, ridho Allah Ta'ala ini tidak lepas daripada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian pertanyaan yang seterusnya, sebagaimana pertanyaan yang sama, wahai Ali, manakah lebih afdal, ilmu atau harta? Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena yang empunya harta itu diseru dengan nama bakhil dan cela, dan yang empunya ilmu itu diseru dengan nama besar dan mulia. Jadi ang walak na marhartoon kikitia, ngaraya marbagi, ngaraya nangkin mga lehen palapangkon kalak. Rado alak pardongani, daray. Dongkon kalak day na kedekut. Pandongkon nyalak Malaysia kedekut. Ono. Bakhil, kikid, polid, ponting.
Bana me sudeng. Mau ade indara marbagi. Itimbunia hartoniai, itimbunia kakayuanniai, padahal orang sudah berhajat. Allah. Itimbunia kakayuanniai sampai sakayo-kayona, padahal nangkin mabahat kalak na menjerit. Banyak orang yang sudah lemah. Allah. Anggo yang sadaronnya indaraya marbagi. Jadi tong kinai sondia mai ipingkok harto ime tong kinai alak na sonian itu lah. Icekikia. Pala songon ibarat najolo dompak meneki bang mau ale keiba membuat jambu. Najolo jambu na ramos-ramosan, apalagi jambu erang tele. Allah. Na ramos-ramosan ni. Jambu orsik, jambu erang, adong lope manggis, adong lope ambasang. Jadi paijur kon mesune ipamasuk me itu cakuk ni pak. Pol cakuk nangking ngadong be, ikobet me baju ni baninna. Ibuka mo kotuk ni baju, pamasuk mo tu bagasan. Sampai terus belakang ni basudena, manggis domai isi malancat na, isi manangkin jambu erang na, ikotuk buseng masampai terus. Sina kikit na. Allah. Pangabisan na botoy na. Mango do mana susah do mamosa. Mardalan pinin na sa jolo maha. Tema polison. Itu perumpamaan, perbandingan orang yang tidak mau berbagi. Orang yang tidak mau bersedekah. Kalaulah orang-orang yang kaya hari ini mereka mau bersedekah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Indangkan nadong kelaparan dan nadong kehurangan di ita, khususnya apalagi di Indonesia tahu. Negara yang kaya, yang luar biasa, bisa saja inang nangkin aha menghasilkan buminya kaya, hutannya kaya, sudah dataranon kayo, sina kayo na inang, dohot sina subur na Indonesia taon, iramban kon ko batang ni silalat tutarupi, rade topak. Padahal lang gedong tanona, ima apalagi di daerah taon. Ikobet ko nang kin batang ni silalat nagetsuanon mo di kobun. Ikobet ko, iben ko nang kin ditarupi, rade tubuh. Rade tubuh. Imai. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudna sina momo na rasoki di tahun iban Allah taala bagi nalosok ulang malosok be. Ulang malosok, semangat belajar, semangat berketerampilan, semangat berkegiatan. Jadi na paling deges kita buat sada kegiatan ta na bisa menghasil daripada keterampilan ta. Karena rezeki yang paling afdal, rasoki na paling degas na Nabi, yang paling dia cintai ialah yang dicintai oleh Allah hasil daripada keterampilannya sendiri. Inna Allaha yuhibbul mukhtarif. Dalam hadis disebutkan, Inna Allaha yuhibbul mukhtarif. Ciptakan usaha yang halal. Ciptaan nangkin kegiatanmu na bisa menghasilkan. Itulah yang paling abdul rezekimu. Guru mau ban mabara-bara ni manuk kui parikiniya. Allah. Ilokot ko niya nangkin tu bangunan ni dapur niyay. Ibuat niya ng triplek-triplek, papan-papan sempengan. Allah. Ibuat niya sada jantan na, ibuat niya sada boru-boru na. Palama martelor botoy ng manuk niya. Pitu bolas. Itu bolas telor na. Palamanotas may nang nangkin. Pitu bolas na mangul. 10 nangkin boru-boru. Pitu nangkin jantan na. Bahad deh. Oh, luar biasa. Podang ni harga ni manuk sanari. Ola na jara-jara do manuk na nangkin pola nangkin jantan ni 100,000. Pola nangkin na jara-jara boruna 70,000.
pagodang-godangi yang masongan ni palan-palan, padahal nilokot-lokot kondo nangkin bangunan sempengan. Meneramu panganon na ibuat niya, na lobi-lobi niya alak. Pakot korotan Nikol. Ibuat niya nangkin debay, tangkupi siya portukobunan tu sabaan. Cikar-cikar no mamanuk na, luar biasa. Momo manciptaon sada usahoy di taon, bagi nalosok. Momo manciptaon. Mudah-mudahan semoga kita senantiasa bisa membuat satu keterampilan dan bisa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pola alak-alak nomor ilmu, pola ilmu nangkin, orang yang mewarisi ilmu itu dia akan mulia. Nangkan mulia, nangkan mangwadai sonang roa paidaidana orang yang berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi najolo ketika sinapurluna inang ilmuon, kalau indah salah au najolo ketika dibom nangkin di Jepang, di Hiroshima Nagasaki, hancur luar biasa. Bahat jalak namar matian, hancur ni suasana sudah. Na pertama iligin alak namar ilmu deh, sangadong no penating natinggal. Cumantong di si inda ilmu agama na ita pandang, sinapurlu na do, pentingnya ilmu itu tidak boleh hilang. Ilmu itu tidak boleh hilang. Manangkin dijalakan nabahatan no penatinggal alak namar ilmu. Kalau masih lagi banyak orang yang berilmu, kita tidak boleh ada rasa takut. InsyaAllah kita masih bisa berkembang, masih bisa maju, masih insyaAllah akan dicurahkan Allah Ta'ala rahmat kepada kita semua. Apalagi daerah Tabak Seltaun inang, alhamdulillah banyak orang-orang yang berilmu. Banyak orang-orang yang berilmu daerah Tabak Seltan. Bukan hanya berilmu di negeri kita, bukan hanya dipandang menjadi panutan di negeri kita, bahkan di luar negeri banyak sebenarnya orang-orang kita orang yang berilmu. Sampai di Makkah, sampai di Masjidil Haram, mengajar di Masjidil Haram. Contoh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dari Siantar, dan yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ngon Sigalangan Pasar Lama, dan banyak lagi imam-imam yang lainnya. Bahad depan ulama-ulama na lain-lain na mengajar na luar biasa iginjang ni Syekh Abdul Qadir sendiri. Banyak lagi ulama-ulama ta. Songon udah ni Syekh Mustafa Hussein, pendiri Pompes Pulbabaru, dia mempunyai paman di Masjidil Haram. Na zahid, na sangat terkenal, luar biasa ini. Udania, yang bukan orangnya sembarangan, yang lebih banyak di masa hidupnya berpakaian ihram daripada berpakaian seperti biasa. Orangnya senantiasa umroh. Selesai umroh ke tumikon, selesai umroh ke tumikon, selesai tuap sa'i ke tumikon. Jadi cerita ni gurun tayo Syekh Ismail Yusuf, pasuo doon dati ay mabenna boto caritona. Jadi selalu doon beliawon marpakaian ihram. Na luar biasa alimna, na sangat qabul pangiduanna, dohot nangkin nabahat rasukina. Nabahatan kalak di Mokahina Jolo, onda di tahun-tahun 800-an doon na, di tahun awal-awal ni 19 tahun 19-an doon. 900-an. Nabahatan ni daganak nangkin pala dung barmulakan sikola ning beliau bahat menamarruan tu Masjidil Haram. Marruan tu Masjidil Haram khusus mau ade gehet juguk tu lambung ni sehon. Termasuk nangkin arana nabahatan kalak nangkin mangantar panganon,
mangantar panganon na tabo-tabo ngadongon na ipangan niya. Adong kalak mangalehenepeng, adong kalak manjalang konepeng, adong kalak na mangidodoa, adong kalak na marsapa ilmu. Abdurrahman guarna, Syekh Abdurrahman. Udani Syekh Mustafa Hussein. Jadi panganonon bahat mon. Ipalugutia masuni, ipadiaria payak di lambung niya. Palaro daganak naron, iparsiradu yalami. Saloses yan naron, baru marsiradu epeng. Ang wepengon ning sehi carito niya na jolo, ang wepengon pakumpuli adeng jolo, baru iramban ko niya nina. Mar lojong may daganaki. Mar jungkil balik may marado. Iman nagwarna si Abdurrahman. Banyak orang-orang alim. Jangankan orang-orang yang alim, pejabat-pejabat tinggi di Makkah Al-Mukarramah. Polisi pertama, pesawat tempur yang menaiki dan menjalankan pesawat tempur itu menerbangkannya pertama adalah orang kita. Ahde margana guru ni mubuseng jono. Nangkon be anggo margana itelena. Cukup masoni sejarah nai. Artinya orang kita alhamdulillah bukan berbangga dan sombong, sangat berpengaruh. Jamaah hadirin na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua harus kita syukurkan kepada Allah. Adanya orang yang berilmu, adanya orang yang beramal, adanya majelis itu adalah demi bagaimana supaya ilmu itu tidak hilang. Dan itulah harta dan itulah warisan Rasulullah, warisan bahkan para nabi-nabi semua. Wala marsya jadi iba menuntut ilmu iba masaru pemainang mangwarisi sude warisan ni nabi-nabi tuita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat hanya derajat orang yang berilmu. Allah Ta'ala mengalihin kemuliaan, mengalihin nangkin darjat, baik ia di dunia dan di akhirat, hanyalah kepada orang yang berilmu. Hanyalah kepada orang yang mau belajar ilmu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi keutamaan dan kemuliaan ilmu dibanding dengan harta. Ilmu itu pasti mendatangkan harta. Dan sebaliknya tidak. Harta itu tidak akan mendatangkan ilmu. Mustahil. Ilmu itulah sebenarnya yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan harta. Mudah-mudahan semoga hidup kita berkah. Berkah dengan ilmu dan amalnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari yang mulia ini. InsyaAllah pelajaran kita yang akan datang yaitu pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ini kalau saya tidak silap hanya 10 pertanyaan. Mudah-mudahan semoga kita sehat walafiat, dapat menyambung pelajaran kita kembali di hari-hari yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا برحمتك يا مجيب السائلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين ربنا لتبدينا شملنا بحبيب لنا فعليه السلام ربنا هنا يوم الندى وهو يسقي لنا عند هذا المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام بالندى بيا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام قد صفى وقتنا ورضت عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزهام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا إخواننا المسلمين يا سلام واحفظا ديننا من ديوننا من بالتقى عنده حسن الختام والصلاة على من سما وعلا زار رب العلا أزاءنا مقام والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم sampai dengan Allah.
Jazakallah khairan ahsanul jazaa kepada Al-Mukarram Tuan Guru kita yang telah memberikan kita berupa warisan daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir ini bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di pagi hari ini, dan semua kita kembali pulang dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita tutup pengajian kita ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Salli wa sallim ya wasi'al